Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar KPK yang telah kami kerjakan dengan topik Remote Authentication Dial-in User Service atau yang biasa disingkat RADIUS. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Yusnita Putri dengan NIM 110121344. Yang kedua ada Raisa Arsya Elwa Shifanuri dengan 110121353. Lalu selanjutnya adalah Gozi Raffi Janitra dengan NIM 11012011520. Lalu saya sendiri Haika Febriano dengan NIM 11012100308. Lalu yang terakhir adalah Paulus Osvaldo dengan NIM 11012130404. Yang akan kami presentasikan pada video kali ini adalah pendahuluan mengenai radius. Yang kedua adalah capture dari Wireshark. Yang ketiga adalah protokol pada capture. Yang keempat ada alir paket diagram. Dan yang kelima adalah mekanisme protokol security. Baik, langsung saja untuk pendahuluan radius akan dijelaskan mengenai pengertian dan sejarah serta fungsinya. Nah, untuk sejarah dari Radius sendiri, Remote Authentication Dial-in User Service atau yang biasa disebut dengan Radius adalah protokol interaksi informasi terdistribusi yang menggunakan model client atau server. Protokol ini dapat melindungi jaringan terhadap akses yang tidak sah dan sering digunakan dalam lingkungan jaringan yang memerlukan keamanan tinggi dan akses pengguna jarak jauh. Radius sendiri dikembangkan oleh Livingston Enterprise Inc. pada tahun 1991 dan berkembang menjadi standar untuk Internet Engineering Task Force atau biasa disingkat IETF. Radius pertama kali digunakan untuk menghubungkan universitas-universitas di negara bagian Michigan. National Science Foundation atau biasa disingkat NSF memberikan hibah kepada Merit Network, penyedia internet nirlaba, dan mereka mengkontrak Livingston Enterprise untuk mengembangkan protokol yang akhirnya menjadi Radius. Lalu, fungsi utama dari Radius sendiri bisa dibagi menjadi 3 sisi. Untuk sisi authentication, Radius mengautentikasi perangkat atau pengguna sebelum mengizinkan mereka mengakses jaringan. Untuk sisi authorization, Radius memberi otorisasi pada perangkat atau pengguna, mengizinkan mereka menggunakan layanan tertentu di jaringan. Lalu, selanjutnya adalah sisi accounting, yang mana Radius memperhitungkan jumlah sumber daya yang digunakan, seperti paket, byte, dan waktu yang dihabiskan selama sesi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Guzi Raffi Janitra. Saya akan menjelaskan tentang apa sih yang telah tercapture oleh Wireshark. Nah, yang telah tercapture oleh Wireshark sendiri itu adalah 2 protokol radius, yaitu yang pertama adalah access request dan yang kedua access accept. Di mana access request itu adalah ketika pengguna itu ingin mengirim atau ingin meminta izin untuk mengakses network access server tertentu dan layanan khusus apapun yang diminta untuk pengguna tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada identifier. Identifier di sini hanya ada 1 oktet, yaitu 03 gitu. Nah, identifier ini membantu dalam mencocokkan permintaan dan balasan. Baik, saya Isnita. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai capture Wireshark. Di sini di bagian length atau bidang panjang terdapat 2 oktet seperti yang ditunjukkan pada capture. Hal ini menunjukkan panjang paket termasuk kode, identifier, length, authenticator, dan juga atribut. Nah, selanjutnya pada capture Wireshark terdapat authenticator. Authenticator atau bidang authenticator sendiri terdapat 16 oktet ya, seperti yang tertampil pada capture. Oktet yang paling signifikan ditransmisikan terlebih dahulu. Nah, nilai ini digunakan untuk mengautentikasi balasan dari server Radius dan juga digunakan dalam algoritma penyembunyian kata sandi.
Selanjutnya, pada capture Wireshark juga terdapat di bagian sini atribut value pairs. Pada atribut value pairs sendiri tertampil username dan juga user password. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya Raisa Arsya akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya. Nah, jadi yang akan saya bahas yaitu adalah protokol pada capture di Radius. Nah, jadi Radius atau Remote Authentication Dial in User Service adalah kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. Nah, protokol Radius ini itu menggunakan server Radius dan juga klien Radius. Nah, klien Radius ini adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk autentikasinya. Nah, sedangkan untuk server Radius yaitu adalah proses latar belakang yang berjalan di Unix atau Windows. Nah, jadi pada protokol Radius ini, jika kita memiliki server Radius, kita itu punya untuk kendali penuh siapa yang dapat terhubung di jaringan kita. Nah, jadi ketika pengguna mencoba menyambung ke klien Radius, lalu klien ini mengirimkan permintaan ke server Radius. Nah, jadi itu pengguna dapat terhubung ke klien Radiusnya hanya jika server Radius mengautentikasi dan memberi otorisasi kepada penggunanya. Nah, lalu selanjutnya di sini tuh ada alir paket dari diagramnya. Nah, di sini sudah terlihat ada host, terus ada radius client, jadi ada radius server. Nah, jadi penggunaannya pasti berawal dari host terlebih dahulu, yaitu dengan username dan password. Nah, lalu memasuki di radius client-nya yaitu ada access request, access accept atau reject, terus atau ada accounting request ataupun accounting response. Nah, lalu dapat kembali lagi antara host radius client dan juga radius server, yaitu host untuk aksesnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada teardown request, terus lalu ada accounting request dan juga ada accounting response, lalu ada notification of termination hasil akhirnya. Nah, jadi host itu akan mengirimkan permintaan koneksi yang menyertakan nama pengguna dan kata sandi pengguna ke klien Radiusnya. Nah, terus lalu klien Radius ini akan mengirimkan permintaan autentikasinya ke server Radiusnya. Permintaan tersebut itu mencakup dengan kata sandi pengguna yang telah diproses oleh algoritma dan kunci bersamanya. Nah, lalu server Radius ini mengautentikasi nama pengguna dan kata sandinya. Nah, apabila autentifikasi ini berhasil, server akan mengirimkan kembali paket yang diterima itu berisi informasi otorisasi pengguna. Nah, tapi kalau autentikasinya gagal, server akan mengembalikan paket. Nah, jadi klien Radius ini mengizinkan atau menolak pengguna sesuai dengan hasil dari autentikasinya. Nah, jadi jika hasilnya memungkinkan pengguna, klien Radiusnya akan mengirimkan paket melalui accounting request-nya ke server Radius. Baik, nah, sebelumnya di sini saya Paulus akan melanjutkan penjelasan dari Rasya tentang alir paket diagram. Yang pertama, server Radius mengembalikan paket pengakuan atau yang disebut respon akuntansi dan mulai menghitung. Kemudian pengguna mengakses sumber daya jaringan. Selanjutnya, host meminta klien Radius untuk memutuskan koneksi. Nah, setelah itu, server Radius mengembalikan pengakuan atas koneksi dan berhenti menghitung pengguna. Nah, klien Radius memberitahu pengguna tentang penghentian tersebut. Nah, di sini ada mekanisme protokol security, di mana cara kerja Radius adalah menjalankan proses AAA atau authentication, authorization, dan accounting. Proses autentikasi diperlukan ketika Anda mempunyai kebutuhan untuk membatasi siapa saja yang diperbolehkan masuk ke dalam jaringan remote access milik Anda. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengguna yang ingin mengakses sebuah jaringan secara remote harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pengguna yang ingin masuk ke dalam jaringan pribadi tersebut perlu diketahui terlebih dahulu sebelum bebas mengakses jaringan tersebut. Pengenalan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengguna tersebut berhak atau tidak untuk masuk ke jaringan. Selanjutnya, mekanisme protokol security kembali.
Dengan radius, kita dapat mencegah informasi pribadi bocor ke orang yang tidak berwenang, terutama karena jika kredensial mereka yang tidak cocok dengan enterprise service radius, kemudian tidak dapat mengakses koneksi. Radius merupakan solusi scalable karena dapat diimplementasikan di berbagai jaringan berbeda. Itu juga dapat diduplikasi sesuai kebutuhan seiring dengan semakin banyak koneksi yang dibangun. Seperti point-to-point protocol atau PPP, password authentication protocol atau PAP, auto login Unix. Dengan radius, proses komunikasi dipisahkan dari proses keamanan. Hal ini menguntungkan organisasi karena memungkinkan administrator melakukan penyesuaian terhadap protokol keamanan yang digunakan tanpa mengubah metode komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tentunya jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih juga buat Bapak yang mengajarin kami. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan cara generate, capture, dan analyze radius traffic dalam rangka mengerjakan tugas besar KPK. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai cara tersebut, sebelumnya kami telah melakukan langkah-langkah setup radius server melalui Ubuntu 1604. Step 1 untuk menginstal package radius server itu sudah kami lakukan, dan berikut merupakan tampilan ketika kami telah berhasil menginstal free radius package. Kami juga telah melakukan step ketiga, yaitu edit free radius sites enable default, namun terdapat kendala sehingga kami memutuskan untuk mencoba langkah-langkah atau cara yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, kita buka dulu VirtualBox Manager dengan menggunakan aplikasi free radius. Setelah itu kita klik setting. Lalu di bagian USB, kita klik yang Enable USB Controller, klik OK. Nah, setelah itu kita klikkan di bagian login ini, ketik sistem, lalu bagian password, klik min. Lalu ketikkan ifconfig, itu kita tunggu. Lalu kita harus melihat di sini ada iNet address-nya 192.168.25.132. Itu kita ketikkan di search engine. Nah, kita akan diarahkan ke laman seperti ini, kita tunggu saja. Lalu kita telah berhasil di laman authenticate radius dash. Lalu kita ketikkan username-nya itu root, password-nya itu admin. Kita klik OK. Nah, pada NAS device ini, NAS device, terdapat IP address 127.0.0.1 yang itu merupakan localhost. Untuk melanjutkan tahap ini, untuk bisa generate dan configure radius, kita harus mempunyai router untuk melanjutkan tahap ini. Karena terkendala tidak adanya router, maka kami juga akan menjelaskan tahapan yang telah kami lakukan dengan cara yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kami juga melakukan cara alternatif, yaitu membuka public radio server. Kemudian kita buat username itu tsuser1 dan passwordnya itu password dengan O-nya diganti angka 0, lalu klik submit. Setelah itu kita buka anti-ratping test utility. Kita kopikan IP address yang di sini ke sini, lalu kita ketikkan juga port 1812 di sini. Setelah itu, radius secret key-nya kita tuliskan secret.
Dan username-nya kita ketikkan test user 1. Setelah itu passwordnya juga kita ketikkan di sini, password, lalu kita klik send. Jika telah muncul respons akses accept, itu artinya kita sudah berhasil. Setelah itu kita buka Wireshark untuk capture radius trafficnya, kita ketikkan port 1812. Jika sudah jauh begini, artinya kita sudah mencari router yang bagus. Setelah itu kita klik enter. Nah, jika seperti ini trafficnya belum muncul, maka kita harus klik di sini lagi, set. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini.